Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Yoga Pratama. Saya berasal dari kelas 2D Teknik Perminyakan dengan nomor NPM 2032105336. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tugas UAS atau ujian akhir semester saya di pelajaran kewarganegaraan dengan mengambil judul Pancasila sebagai ideologi negara. Baiklah, langsung saja. Di sini ada konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. A. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara itu, ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian, dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan secara etimologis, ideologi artinya ilmu tentang ide-ide, the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Yang ketiga itu konsep dan urgensi sebagai Pancasila ideologi negara. Yang B, dalam KBBI ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Selanjutnya itu ada ideologi menurut pemikir Indonesia. Tokoh yang pertama adalah Sastra Pradedja 2001-43. Beliau berkata, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Yang kedua ada Mubyarto 1991-239. Beliau berkata ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol ke kelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau berjuang untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada Surjanto 1991-47. Beliau berkata ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Selanjutnya, fungsi ideologi dan Pancasila. Yang pertama itu fungsi ideologi, yaitu orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang B, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Yang C, bekal dan jalan bagi seseorang untuk memenuhi atau menemukan identitasnya. Fungsi Pancasilanya itu adalah Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai jiwa bangsa negara, dan yang terakhir Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ada juga kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang A, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara atau negeri Indonesia ini tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Dan B itu ada aktualisasi dengan 5 sila Pancasila. Selanjutnya ada sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang A itu Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan presiden pertama, yaitu Presiden Soekarno. Beliau pada masa pemerintahan beliau, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Dan yang B, Pancasila ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Di masa tersebut, pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila sering dijadikan sebagai asas tunggal
bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang C. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintah Presiden Habibie. Pada masa ini, responsasi Pancasila kurang berguna atau bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya ada sumber definisi sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan yang adanya kekuatan gaib. Yang B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam arti hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang, dan tidak suka mengambil keputusan sendiri. Yang C. Sila persatuan Indonesia dalam diartikan di sini dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Dan yang terakhir ada argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Baiklah, itu tadi penjelasan presentasi tugas ujian akhir semester kewarganegaraan saya. Apabila ada kekurangan atau ketidaklancaran saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.